Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mas S2 Design ya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial menggunakan Siajar LMS ya. Mana Siajar LMS ini adalah salah satu learning management system ya yang sangat cocok ya untuk sekolah online, untuk guru, siswa, dosen dan sebagainya. Kali ini saya akan membuat sebuah soal untuk ujian atau ulangan online. Jadi gimana caranya membuat soal kemudian men-share-nya kepada anak-anak. Oke, langsung saja. Sebelumnya buat yang belum mempunyai akun di Siajar LMS ya, silakan bikin saja. Kemudian kalau sudah langsung masuk ya. Oke, jika sudah masuk, ini adalah tampilan awal. Saya sudah ada di kelas. Kemudian saya ingin mengupload untuk pelajaran kelas 10 XDKV ya. Saya akan membuat soal untuk pelajaran wawasan seni dan desain. Kita klik mata pelajaran lainnya. Kemudian saya cari wawasan seni dan desain ini. Nah, ini ya. Oke, ini sudah di halaman pelajaran wawasan seni dan desain. Nah, di sini ada beberapa pembelajaran, ada beberapa ya. Saya sudah buatnya seperti ini secara runtut. Kemudian untuk ujian atau ulangan saya membuat sendiri di bagian 7 PTS dan PAS Wasendes. Kemudian saya klik. Nah, kemudian kita klik di bagian penilaian. Langsung ke bagian penilaian. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat beberapa PTS ya, PTS ganjil, PAS ganjil, kemudian PAS genap. Nah, yang di sini yang belum, sekarang saya mau membuat PTS genap. Jadi saya membuat ini, ada klik tombol tambah penilaian, kita klik. Ya, sebelumnya saya copy dulu. Ini di copy dulu. Kita paste, kita bikin PTS genap Wasendes. Kemudian durasinya saya bikin 60 menit saja. Saya buat bentuknya ulangan, kalau mau ulangan, boleh ujian kalau mau ujian. Kemudian waktunya saya bikin hari Rabu tanggal 17. Kemudian petunjuk pengerjaan saya kosongin dulu saja. Kemudian kita klik simpan. Oke, ini sudah jadi materi atau modul ini modul PTS-nya. Soal untuk PTS genap, tapi belum ada soal di sini. Jadi sebenarnya ada dua cara untuk membuat soal menggunakan Siajar LMS. Yang pertama, kita bisa membuat tambah soal secara manual. Di sini bisa diklik dan kemudian akan keluar menu seperti ini. Di sini ada soal, kemudian di sini ada jawabannya, pilihannya ada 1, 2. Kemudian kalau misalnya ditambah bisa di sini diklik, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya. Sesuai dengan keinginan gurunya. Dan ketika misalnya sudah dibuat soalnya, jangan lupa diatur jawaban yang benar yang bagian mana. Yang ini atau yang ini ya. Jawaban pilihan pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Nah, nanti akan muncul di sini. Jadi itu adalah membuat soal untuk yang manual ya. Nah, misalnya saya hapus dulu.
bagaimana Pak biar caranya lebih cepat gitu, tidak mau repot satu-satu. Sebenarnya dari LMS ini ada sendiri sudah dibikin kayak template-nya. Jadi kita bisa membuat import soal ini. Klik import soal. Nah, di sini bisa kita membuat soal-soal terlebih dahulu di Excel. Jadi di sini bisa diunduh. Format import soal bisa diunduh di sini. Klik ini. Nah, bagi yang belum, nanti silahkan membuat di Excel ya soal-soalnya. Jadi, nah contohnya yang sudah dibikin dari LMS seperti ini. Jadi misalnya ini ada 3 soal, di sini nanti bagian ini tulis soalnya ya. Soalnya apa? Kemudian jawabannya A, B, C sampai E. Jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4, jawaban 5 ya. Di sini jangan lupa dikasih pilihannya. Kemudian jika sudah selesai disimpan. Nah, kemudian file ini nanti yang akan kita import ke LMS. Yuk lah yuk, Oke. di like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you. Nah, untuk mempercepat saya sudah menyiapkan file saya yang untuk PTS genap Wasendes wawasan seni desain. Saya import soal. Saya buka filenya di bagian saya sudah menyiapkan soal ini, saya bikin. Saya open ya. Kemudian soal ini saya klik simpan dan jreng dia akan muncul langsung dengan sesuai apa yang ada di Excel kita buat sebelumnya. Jadi ini memudahkan kita ya sebagai guru. Jadi tidak usah perlu membuat satu-satu di LMS. Jadi di Excel dulu, nanti kalau udah selesai semua baru kita bikin di import saja di LMS. Saya membuat 20 soal. Ketika sudah semuanya, jangan lupa dicek apakah pilihan jawabannya sudah benar semua ya. Kalau misalnya ada yang salah masih perlu diperbaiki, bisa kita klik gambar pensil ini, tulisan edit ya. Nah, kita bisa membenarkan jawaban yang misalnya pilihan 1 ternyata salah, ternyata yang benar pilihan 2, ini bisa kita atur ya. Nah, kemudian jangan lupa disimpan. Oke, sukses. Nah, setelah semuanya yakin benar ya, setelah semua soal yakin benar dengan jawabannya, kemudian untuk selanjutnya kita klik aksi ya. Kemudian kita klik edit info. Nah, di sini. Di sini ada terbitkan, saya pilih tidak dulu karena belum saya terbitkan. Nah, kemudian di sini yang penting itu ada acak soal dan acak opsi soal. Nah, ini bagus ini fitur yang boleh dipakai untuk beberapa pelajaran yang misalnya perlu soalnya diacak ya, biar tidak urut. Atau jawabannya saja yang diacak. Jadi pilihannya 1, 2, 3, ABCD-nya diacak gitu. Jadi ini saya pakai yang opsi soal diacak gitu. Soalnya saya bikin urut saja biar mudah, tapi pilihan jawabannya saya bikin acak biar lebih sulit gitu. Kemudian petunjuknya nanti dulu, saya kosongin dulu, saya simpan. Oke. Nah, untuk petunjuk pengerjaan saya membuatnya dari PTS sebelumnya saja ya. Jadi sini saya sudah membuat beberapa petunjuk ya. Jadi saya copy aja. Ini saya copy. Kemudian yang tadi yang masih belum ini saya benerin. Saya klik aksi lagi, saya edit info. Kemudian saya paste saja ya. Ya, ini hanya untuk apa ya, petunjuk aja lah ya. Setidaknya dia siswa-siswa bisa mengerjakan dengan
baik gitu. Jadi kita berikan keterangan ada 20 soal ya kan. Kemudian jangan lupa berdoa, selamat mengerjakan, kita tulis sebagai semangat buat anak-anak. Oke, mungkin saya rasa ini udah cukup. Jika sudah cukup, nama kita lihat lagi, durasinya, jenisnya ulangan, tunjuknya sudah, acak soal tidak, acak opsi soal, iya. Kemudian mau saya terbitkan. Yes. Sekarang saya simpan dan tara, soal ini udah bisa dikerjakan oleh anak-anak buat ujian besok. So, kita lihat di menu evaluasi. Nah, di sini bisa terlihat ya. Ini sudah bisa dibuka dan jika nanti sudah dikerjakan oleh anak-anak, kita bisa melihat hasil penilaian di bagian ini. Kita klik ya. Karena ini belum dikerjakan jadi anak-anak masih kosong, belum mengerjakan semua karena masih besok. Ya. Yuk lah yuk di like, komen dan subscribe ya guys. Thank you. Oke. Kemudian jika kita ingin melihat contoh soalnya bisa kita klik print soal. Kita klik print soal. Nah, nanti di komputer anak-anak bisa kita lihat seperti ini soalnya yang akan keluar. Nah, dan form soal ini yang ada di LMS ini bisa kita print. Jadi misalnya mau membuat ujian tatap muka gitu, bisa tinggal di print saja. Kemudian ini kita klik. Nah, jika misalnya ingin melihat jawabannya bisa kita klik ini. Nanti dia akan ada titik-titiknya dan itu jawabannya. Sembunyikan jawaban. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, satu lagi. Saya akan menunjukkan beberapa contoh yang sudah ada nilainya. Saya ke pelajaran dasar desain, pelajaran, kemudian di bagian PTS dan PAS, saya ke penilaian. Kemudian di sini ada PTS genap dasar desain. Nah, ini adalah soal yang hari kemarin sebelumnya. Di sini sudah dikerjakan oleh anak-anak. Ada 30 soal pilihan ganda. Kemudian saya bisa melihat hasilnya di sini. Kita klik. Nah, di sini sudah beberapa ada yang mengerjakan dan di sini sudah ada nilainya. Ya. Bagus Dwi 53, Dinda 70, Matul 76, Naila 90, Lukman 26. Ya, dan seperti itulah ya. Jadi seperti ini. Dan jika ada yang nilainya mungkin di bawah rata-rata atau di bawah standar. Nah, 50 ke bawah misalnya. Bisa kita minta remedi dan kita minta anaknya untuk mengerjakan lagi dengan cara aksi ini kita riset ya. Aksi ini kita riset. Kemudian nanti ini akan menjadi 0 dan setelah 0 anak-anak itu kita minta untuk mengerjakan lagi soal yang ulangannya gitu. Jadi jangan lupa untuk penilaiannya juga kita setel lagi gitu. Jadi misalnya untuk mau remedi ini saya klik edit ya. Kemudian misalnya saya mau remedi, kita tinggal ganti saja ini waktu pengerjaannya. Misalnya tanggal 18 atau 19 itu sesuai dengan keinginannya. Kemudian jangan lupa disimpan ya. Kemudian disimpan. Nah, dan itu nanti anak-anak yang tadi sudah direset nilainya akan mengulangi lagi ulangan atau ujian yang si guru ini remedi tadi. Nah, ya semoga anak itu bisa lebih baik lah nilainya.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menggunakan materi di Siajar LMS ini, yaitu membuat soal, ya, ujian atau ulangan. Semoga bermanfaat untuk guru-guru semuanya dan bagi siswa siswi, ya. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap semangat dan salam pendidikan dan salam desainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ayo di like, komen, dan subscribe ya guys. Thank you.